Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daroni, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMP Waliso Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 10, fasilitator saya adalah Ibu Katarina Titik Setiarini. Adapun pengajar praktik adalah Ibu Nurma Susanti. Pada kesempatan ini, koneksi antar materi modul 2.1, saya akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid bukan berarti guru harus mengajar banyaknya murid dengan cara yang berbeda atau memberikan jumlah soal lebih banyak kepada murid yang bekerjanya lebih cepat dari yang lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar dan murid yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk murid. Adapun kebutuhan belajar murid dapat dikategorikan berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merupakan materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada siswa. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar siswa maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat atau materi dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Diferensiasi proses. Proses menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk siswa atau daftar tugas, memberikan waktu lama atau durasi yang siswa dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan penampilan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada guru atau tugas berupa proyek. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, yaitu memberikan challenge dan keragaman atau variasi, serta memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif? Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat atau potensi setiap anak atau murid berbeda satu dengan yang lainnya, dan tugas guru adalah menuntun kodrat tersebut dan bukan mengubahnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan harus menghargai perbedaan dan memerdekakan murid tumbuh dan berkembang dan belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, yang dalam proses belajarnya dilengkapi dengan dukungan oleh pengajar sesuai kebutuhan masing-masing murid secara individu. Dalam hal ini, tugas pengajar lebih dititikberatkan pada pemberian perhatian terhadap minat, bakat, dan kemampuan murid, serta memberikan dukungan yang diperlukan tanpa mengurangi keinginan murid untuk bertumbuh dan berkembang. Dengan menyadari keberagaman dan keunikan pada setiap individu, maka guru harus mengajar mereka secara berdiferensiasi. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini merupakan dasar dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi.
Salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah agar kepemimpinan dapat tercapai. Perlu diterapkan pembelajaran berdiferensi untuk mengelompokkan kebutuhan belajar individu yang berbeda. Jika kebutuhan belajar murid terpenuhi, maka pembelajaran tersebut memunculkan motivasi. Murid yang termotivasi belajar akan mampu mencapai prestasi belajar yang maksimal, sehingga visi dan misi sekolah terwujudnya murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila akan terwujud. Penanaman profil pelajar Pancasila nantinya akan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas-kelas maupun beberapa pembiasaan yang dilakukan secara protokoler di sekolah. Pembelajaran diferensiasi akan secara maksimal dapat diterapkan di sekolah maupun di kelas jika didukung dengan penerapan budaya positif. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Pendidikan yang ditekankan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, dan pada pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir hal tersebut karena memperhatikan kebutuhan belajar murid. Modul 2.1 dengan modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting yang memfasilitasi pembelajaran dapat berpihak pada murid, dan salah satu nilai yaitu berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi yang dapat diimplementasikan di kelas. Modul 2.1 dengan modul 1.3. Visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya sehingga murid dapat kuat dan mandiri. Salah satu metode yang digunakan yaitu pembelajaran diferensiasi. Terakhir yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Hal ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Pada pembelajaran diferensiasi melalui konten, proses maupun produknya dapat mengoptimalkan hal tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.